Kembali lagi bersama aku di channel Antoni Kalover, dan hari ini aku lagi dari dealer Subaru ya. Ya, Subaru sudah hadir di Surabaya dan ini baru soft opening dealernya, dan di belakangku langsung aja ke menu. Ya, ini adalah sebuah WRX Wagon. Nah, ini mobil yang Omobi beli ya. Oke. Menarik apa sih mobil ini sehingga Omobi sampai mau beli yang versi wagonnya ini? Padahal yang lebih menarik justru yang versi sedannya, kan sedannya pasti terkenal banget ya di kalangan car enthusiast gitu. Ya, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita saksikan aja videonya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Antoni Kalover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Oke, ya langsung aja kita bahas eksterior dari Subaru WRX Wagon ini ya. Oke, ini mobil relatif baru diluncurkan di Indonesia ya. Jadi usianya tidak terlalu lama dan pemilik pertama dari mobil ini adalah Omobi. Wah, ya ini menjadi battle ya, nanti Om Fitra punya yang WRX Sedan dan Omobi yang WRX Wagon, dan mereka berdua lagi ya berdebat soal transmisinya kan. Om Fitra pakai yang manual, Omobi pakai yang CVT, dan ya saling bercanda-bercanda dan roasting satu sama lain gitu ya. Dual clutch, mau itu matic konvensional, mau itu matic CVT, buat saya Subaru WRX harus manual. Belum tentu. Nggak pernah ada sejarahnya Subaru WRX itu melegendanya di transmisi otomatis. Zaman sudah modern sekarang, Ya udah kayak gitu, dan kita langsung aja lihat ya. Dari lampunya ini, lampunya sudah proyektor ya, dan ini ada DRL-nya pastinya. Dan ini ada tulisannya Bi-functional LED headlamp ya. Ya, embossnya jelas banget di dalam ini ya. Dan ini pastinya sudah LED kalau ada tulisannya begitu. Dan di bawah ini ya, ini lampu fog lamp ya. Oke, ini sudah LED tapi multi reflektor gini ya, bukan yang bohlam kayak gitu. Jadi karena nggak kelihatan bohlamnya, dan pastikan ini LED ya. Dan di bumper depannya ini ada cladding-claddingan yang kayak gini nih, dan ada chrome-nya sedikit di sini. Dan untuk grillnya ini model kayak diamond gitu ya, dan ada satu lapis list chrome doang gitu, dan ada emblem Subaru pastinya. Dan di atas ini lubang air scoop ya, ini buat intercoolernya, dan ya ini pakai turbo ini ya. Oke lah, mesinnya ini pakai turbo dan ada intercoolernya pastinya bakal kenceng banget nih mobil ini. Walaupun ini menggunakan CVT ya, tapi CVT-nya bukan CVT yang ya pelan kayak di mobil lain dia. Ya ini settingannya beda lah daripada CVT yang lain. Ya, itu nanti dijelaskan di sektor mesin ya. Oke, ini ada lampunya di sini. Nah, ini lampu sennya yang sudah LED, dan juga ada ini ya kayak blind spot warningnya di sini nih. Oke, menarik. Tapi di atas sini nggak ada sunroofnya, jadi polos gitu aja. Tapi ada antena shark fin ya. Ya oke lah, ya wajar. Memang sekarang ini harus pakai antena shark fin ya. Tidak zaman lagi pakai short pole gitu. Dan juga ini station wagon ya, bukan yang sedan. Jadi station wagon ini kayak sebuah MPV ya sebenarnya, tapi ini cuma 5 seater, jadi bukan 7 seater gitu. Nah, itu kelihatan ada separatornya buat naruh barang. Jadi wagon ini di Eropa justru lebih laris daripada sedan ya. Dan sedangkan di sini orang-orang lebih suka 7 seater MPV daripada station wagon 5 seater kayak gini ya. Tapi barusan naik salesnya, permintaannya cukup tinggi yang wagon ini ya. Wow, luar biasa memang ya. Walaupun ini bukan tipe kendaraan yang diminati di Indonesia ini ya, tapi berhubung karena ada yang wagon ini, orang-orang justru banyak ngambil ini, bukan yang sedan ya. Mungkin yang sedan tuh sedikit lebih langka ya supply-nya daripada yang wagon ini, karena ini sejatinya adalah sebuah Leapfrog ya, bukan WRX sedan gitu ya. Ya, cuma namanya aja yang dipermudah ya, karena kalau menyebut Leapfrog itu orang sini mungkin agak kesusahan gitu, jadi disebut aja WRX Wagon.
kayak gitu. Dan ini lampunya ya. Oke, lampunya ini bener-bener model kayak C gitu ya, huruf C. Dan ini persis kayak lampunya BRZ dan Toyota GT86. Oke, CR86 maksudnya. Dan ini ya ada, ya ini pastinya LED bar ya di sini, dan ini lampu remnya di sini. Dan lampu remnya sudah LED, cuma ya senyatnya tuh masih bolam ya. Senyatnya masih bolam, dan ini lampu mundurnya ada di sini lah. Oke, kita lihat secara keseluruhan di belakang kayak gimana. Wah, modelnya lumayan menarik ini ya. Dan oke lah untuk sebuah station wagon ini. Dan pastinya sebuah Subaru adalah penggerak semua roda ya. Dan ini ada tulisannya AWD ini ya. Jadi keempat rodanya ini nanti bergerak semua ya. Jadi enak lah kalau dibuat off-road ringan gitu ya. Ya mungkin ya bukan off-road berat ya. Off-road ringan maksudnya kayak jalan tanah gitu masih bisa dilalui lah dengan WRX wagon ini ya. Dan yang penting rem belakang ya. Rem belakang ini pastinya cakram ya. Nggak ada pakai ceritanya pakai tromol-tromolan di sebuah Subaru yang harganya ini juga nggak terlalu murah-murah amat ya. Dan ini pakai ban, oke ini ban Yokohama Blue Earth GT dengan ukurannya ini ya. Oke, di mana ukurannya? Nah ini dia 225/45 R18. Nah ini velgnya 18 inci ya. Jadi lumayan lebar profil bannya ini. Profil velgnya nih, jadi bannya agak sedikit tipis ya, nggak terlalu tebel. Ya, memang cocok lah untuk mobil sedan dan station wagon ini pakai profil velg yang agak besaran gitu ya, daripada sebuah SUV tentunya. Dan ini, oke ini ada perintahnya ini, ban untuk ini buat sisi yang depan dan yang belakang nanti ada tulisannya inside ya. Jadi kalau masang ban kayak gini nggak boleh kebalik ya. Ya ini nampaknya pasti nanti beda ya. Ya aku mungkin kayak gitulah. Kalau kurang tepat bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Dan velgnya ini dual tone ya. Jadi warnanya ya kayak gini lah. Ya kayak piano black sama satin silver kayak gini nih ya. Oke lah kayak gitu. Yaudah kurang lebih kayak gitu aja sih ya. Serial dari Subaru WRX wagon ini ya. Oke lah, secara tampang sih ya sangat-sangat mirip dengan yang versi sedannya ya. Tapi ya tentunya ini bukan sebuah titisan langsung dari WRX sedan ya. Melainkan ini adalah sebuah Livo kalau di Jepang sana ya. Yaudah, kayak itu aja mengenai SR dari WRX wagon ini. Oke, kita lagi ada di showroom Subaru di Surabaya, dan di dalam ini kita akan langsung menuju ke interior dari Subaru WRX wagon ini ya. Dan ini merupakan ya salah satu line up comeback dari Subaru di Indonesia ini ya. Dan tentunya ini cukup menarik ya, karena station wagon itu merupakan ya jenis mobil yang tidak terlalu banyak diminati orang Indonesia pada umumnya. Dan tapi barusan ngomong sama salesnya, demand untuk yang wagon ini justru cukup tinggi ya. Walaupun ada yang versi sedannya, tapi yang wagon ini ya juga lumayan banyak yang mau. Oke, kita langsung aja mulai ya. Dari interiornya ini ya jendela. Oke, ini sudah ada tulisannya auto semua ya, auto up and down. Nah, oke, auto up and down kayak gini nih ya. Wah, dan juga ada window locknya di sini nih. Oke, kayak gitu. Terus ini untuk spionnya ya. Jadi spionnya bisa diatur dari sini. Ini ya diatur kanan ini untuk yang sisi kiri ini, sisi kanan, dan juga ini kalau mau nutup ini. Oke, mantap juga kan kayak gini. Terus ini di sini juga ada ya ini cup holdernya di sini ya. Dan juga ini buat power back door-nya ini ada di sini juga, dan ini headlamp leveling di sini, dan ini tombol start stop engine-nya, dan di sini ya ini tempat buat kunci colok ya, tapi harusnya enggak ada yang kunci colok lah. Dan ya sisi AC-nya kayak gini modelnya. Oke, ini model apa ya ini? Pokoknya buka tutupnya pakai knob puter kayak gini ya. Ya, itu. Dan ini keras ya di sini, tapi di sini ada ya setirnya ini ada jahitan-jahitan AC berwarna merah, dan ini ada sentuhan dari STI ya. Walaupun Subaru WRX ini sudah tidak ada yang versi STI-nya lagi ya, semenjak generasi yang kedua ini ya. Tapi ini sebenarnya bukan sebuah WRX ya, tapi ini sebuah Subaru Livo ya. Jadi ya ini Livo itu ibarat sebuah Impreza tapi untuk yang station wagon gitulah. Ya mungkin kenapa dinamai WRX wagon, mungkin nama Livo itu cukup susah dilafalkan kalau di sini. Jadi lebih simpel pakai nama WRX gitu ya. Oke, sini ini ya pakai jahitan-jahitan asli juga, dan ini soft ya di sini. Nah, sini ada bukaannya, soft opening juga ya bukanya, dan ini cukup lebar ya untuk naruh barang ini. Oke, kayak gitu. Dan oke, kita langsung aja ke head unitnya ya. Dan ini sudah layarnya besar ya, ini mungkin 10 inci ya, macam di Wuling Almas
gitu ya, atau ya macam-macam mirip-mirip ala-ala ke Teslaan gitulah. Dan ya inilah dia. Dan di sini ada menu home-nya ya. Home-nya menunya kayak gini ya. Ini ada yang buat peta, navigasi. Oke ya, ini lagi nggak bisa dipakai ya. Balik home lagi, ini buat radio ya. Ini nyari-nyari radio kayak gini ya, FM AM, terus ngatur suaranya dari sini juga ini. Oke, yaudah kayak gitu. Dan juga ini ya, kita balik lagi menu home ya. Oke, di sini ada media ya, ini untuk koneksi ke Bluetooth, USB, oke, iPhone, terus ya CD ke aux ya, karena tidak ada unit yang dikoneksikan semua jadi ya kosong ya. Ini pengaturan suaranya ada di sini nih ya. Oke, ini balance ya, jadi speakernya mau yang ke zaman ya, kayak lah agak dominan ke speaker kiri atau speaker kanan gitu ya, kayak gitu. Oke, ini lumayan simple ya kalau dilihat ya, tidak terlalu ribet-ribet banget ya head unitnya. Dan ini untuk Bluetooth telepon ya, ya ini harus connect device dulu ya, tapi aku nggak mau connect ya karena tidak di connect jadi nggak bisa dipencet macam-macam ya gitu. Dan ini aplikasi ya, aplikasi apa? Oke, ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Wah, ini mantep banget lah ya pokoknya. Jadi ini jadi wajib ya untuk di mobil-mobil terbaru ini ya, walaupun tidak semua mobil ada ya, kadang cuma ada yang Apple CarPlay doang atau ada yang Android Auto doang gitu. Ya udahlah kayak gitu. Dan ini untuk info mengenai mobil ya, kita lah lihat apa aja. Wah, ini visualnya bagus banget ya. Ini sistem all wheel drive dari Subaru ini, dan ini tampak Subaru WRX Wagon ini ya, nggak tahu ini buat apa ini. Oke, ini bisa diputer-puter ya kayaknya. Tak kok jadi 1 derajat atau 2 derajat nih apanya maksudnya, jadi kurang paham ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat maintenance-nya ya. Jadi maintenance-nya bisa dilihat kapan harus ganti oli, kapan harus ganti filter oli, kapan harus ganti ban, terus kapan harus servis rutin ya. Dan ini arah petunjuknya juga sangat-sangat jelas ya. Jadi arahnya ini ke drain buat tangki oli mesin ya, terus ini juga buat filter oli di sini, terus ini untuk ban ya, keempat rodanya gitu. Oke lah, cukup menarik ya kalau dilihat-lihat. Oke, terus ya ini kita lihat pengaturannya apa aja yang dari pengaturan nih. Oke, kita mulai dari depan, pengaturan umum. Ini ada pengaturan jam, pengaturan display ya, ini untuk kecerahan ya, ya mungkin kecerahan layar ini ya. Terus ada pengaturan wifi. Oke, ini kayaknya cocok ya kalau kita bawa Andromax gitu ya, atau wifi portable gitu, jadi bisa dikonekkan ke head unit dari Subaru WRX ini. Dan juga ada reminder screen. Oke, ini ada untuk ya tadi maintenance bisa di alarm dari sini ya. Terus ada pengingat ulang tahun dan hari peringatan apa ya, peringatan hari pernikahan mungkin, atau peringatan hari jadi sebuah perusahaan mungkin. Udah bener-bener kayak HP kalau dilihat ini. Dan juga ada pengaturan kamera. Oke, ini mungkin buat kamera mundur ya ini. Dan ini pengaturan AC ada di sini ya. Oke, bisa di custom dari sini. Dan ini pengaturan bahasa ya. Oke, kita coba cari apakah ada bahasa Indonesia di sini. Oke, ada bahasa Indonesia. Tapi nggak usah lah, daripada di restart, biarkan dalam bahasa Inggris aja ya. Home screen shortcut. Oke, ini kayak shortcutnya ya, buat kalau kita butuh-butuh buat ya mencet-mencet tombol-tombol penting itu ya, atau menu-menu penting itu dari sini. Terus ada welcome screen ya, itu tadi kayak layar buat pas kita apa ya, ACC on tadi ya, ada keluar welcome screen-nya gitu ya. Terus ada goodbye screen, ini mungkin kalau kita matiin ya, jadi kayak gitu. Widget ya, ini widgetnya kayak menu-menu di ya kayak di HP gitulah, ada yang namanya widget juga, tampilan-tampilan aplikasi-aplikasi gitu ya. Jadi ya ini apa ya, untuk pedal akselerasi, konsumsi BBM, terus kemiringan ya. Ya ini bisa custom menu di layar home mungkin ya, kayak gitu. Terus ini bisa juga lihat ya kayak temperatur air, oli, kecepatan rata-rata, pedal akselerasi, pedal ini tadi tuh. Terus iki ya ada buat ngatur kompas, terus ada ngatur speed limiter, terus ada ngatur kalender, terus ada ngatur buat konsumsi BBM, dan nggak tahu ini buat matiin layar kayaknya. Ya udah kayak gitu. Oke, ya ini ya. Ini bisa buat update software, bisa dari sini juga. Terus ini buat ngereset ke settingan HP-an ya. Dan ini informasi. Oke, ini informasi software dari head unit Subaru WRX Wagon ini ya. Oke. Free open source software information guys. Gak usah di OT-OT nanti daripada kereset macam-macam ya. Oke, ini buat pengaturan suara ya. Jadi ini buat pengaturan audio, navigasi, beep sound, macam banyak banget ini. Ya udahlah, ini bahkan bisa buat nada-nada SMS ya. Ini mungkin buat HP, kalau connect ke HP tadi pakai via Bluetooth. Ini buat pengaturan navigasi. Wah, oke, guys, ini buat navigasi intinya kayak gitu. Yes, bisa kalian lihat sendiri lah menu-menunya ini.
Daripada kalian bosan nanti ya kalau jelasin gini terus. Oke, ini buat phone ya, buat HP. Terus ini buat ya manage device ini kalau mau nyambung ke device yang mana. Terus ini buat buku telepon, pesan. Ya device name-nya bisa diganti-ganti ya sesuai namanya. Terus ini buat Apple CarPlay dan Android Auto yang ngaturnya dari sini juga. Dan ini pengaturan mobil. Ini buat EyeSight, ini merupakan sistem ADAS dari Subaru ya. Jadi ada pre-collision braking, lane departure prevention function, lead vehicle acquisition sound, lead vehicle moving monitor ya. Select on drive on left or drive on right. Ya ini mungkin buat pindah-pindah lajur gitu ya. Oke, ya ini lane departure warning ini ya. Ya kalau ya ini ya sama aja kayak mau pindah lajur juga ya. Jadi peringatan-peringatan gitu, dan ya ada di sini nih ya penandanya itu. Oke, ya kurang lebih sistem ADAS-nya kayak gitu sih ya. EyeSight Assist Monitor, Reverse Automatic Braking, Driver Monitoring System. Ini buat mantau pengemudinya ya. Terus ini juga buat keyless entry, oke ya, buat masuk-masuk pintunya gitu. Terus juga ya wis lah, ini buat pengaturan lampu. Oke, Mr. Ambient Lighting, belum nemu ambient lightingnya mana. Ya, power tailgate ya, ini bisa. Ya tadi kan ada tombolnya di sini nih kan buat power tailgate-nya. Jadi bisa diatur dari sini juga ya. Auto Vehicle Hold, Auto Start Stop Engine. Ini kayaknya apa ya, kayak buat rem parkir ini ya, kan ada auto hold-nya gitu kali ya. Drive mode select normal. Oke, ini ngatur drive mode-nya ada dari sini nih ya. Terus ada warning volume. Ini satuan unitnya apa, mau mile per hour atau per galon atau mile ya. Tapi ini kan ya satuan yang ini cuma dipakai di Amerika dan Inggris ya. Jadi umumnya pasti pakai kilometer per jam dan satuan liter ya. Ya udah kayak gitu. Oke, tampilannya kayak gini ya. Oke, ya ini tadi kayaknya yang shortcut ini tadi buat ya menu-menu penting gitu ya. Jadi bisa ditampilin di depan gini ya. Dan ini ini profil pengemudinya. Jadi ya macam kayak Android gitulah ya. Jadi ada login gitu. Jadi bisa ada profil pengemudinya kayak gitu ya. Ya udah kayak gitu. Oke, ini pengaturan mobil ya. Masih ada lagi ternyata di sini nih. Wow. Vehicle control. Ini ya, ini mungkin buat sistem safety dari Subaru ini ya. Jadi ini drive mode-nya dari sini, auto vehicle hold, terus ada steering responsive headlight, auto start stop, terus ada driving assistant, pre-collision braking, lane departure prevention function. Oke, ini sistem EyeSight-nya tadi ya. Dan ini buat pengaturan lain-lainnya. Warning volume. Oke. Ya wis, ini tadi ya ada di settingan lah harusnya. Jadi ini buat bypass saja kali ya. Dan di bawah ini buat ngatur AC-nya, dari sini juga bisa buat nyalain AC dari sini juga. Tapi oke, ini ada tombol yang buat ya tombol sentuhnya ya, biar tidak ke distract itulah. Oke lah, minimal masih ada, enggak kosongan gitu aja. Dan tombol hazardnya ada di sini. Tombol hazardnya ada di sini. Dan oke lah, itu aja mengenai head unitnya. Dan banyak banget menunya, tapi ya lumayan simple ya kalau dilihat dari depan kayak gini nih. Udah, kita coba lanjutin lagi aja. Ya di sini nih pakai transmisi CVT ya, tapi CVT-nya nih beda dengan CVT yang lainnya. Jadi settingannya lebih ke kayak sport mode gitu mungkin. Yes, kayak begitu. Dan ini lem parkirnya pasti sudah elektrik kayak gini. Dan ini masih ada tombol kosong ya, nggak tahu buat apa ini. Dan ini buat aux USB yang universal. Ini 20,1 ampere ya buat ngecas HP. Dan ini 12 volt ya. Yang ini, aduh cuma bukaannya kok agak keras ya. Oke, kayak gini ya. Ini 12 volt ini. Oke, ini ada dua cup holder di sini dan tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanannya agak kecil ya. Ya agak kecil kayak gini. Ini kosongan, bukan power outlet ya. Tapi yang menarik ada CD changer. Wah, ini buat orang-orang yang masih suka koleksi CD pasti masih bisa nyetel CD di sini nih. Mantep banget lah ya pokoknya. Ya tapi ya agak mengorbankan space ya nih. Jadi space-nya kecil banget ya. Bahkan buat naruh kanebo aja kurang cukup ya kalau di sini. Jadi kanebo harus ditaruh di sini kalau bisa ya. Oke lah, kayak begitu. Dan di sini ya kita lihat langit-langitnya, yang ini nggak ada sunroofnya ya. Ya mobil kayak gini nggak ada sunroofnya ya. Sudahlah, sunroof sih nggak penting-penting banget sebenarnya. Kalau yang repot kalau sunroof itu bocor itu pasti bisa netes kemana-mana, airnya kan tambah berapi ya Pak. Oke, ini lampunya ya sudah LED semua ini. Ini lampunya LED dan ini buat nyalain dua-duanya kayak gini ya. Dan ini spionnya juga oke. Ya ini sudah auto dimming. Wah mantep. Dan ini sudah ada lampunya tapi masih bolam ya di sunsetnya nih. Tapi ada cerminnya, bagus lah. Dan di sini, ini dia. Sudah handgripnya retract juga di sini. Dan di sini ya pastinya ada. Ya ini ada lampunya juga ya. Oke, kayak gitu. Ya oke lah. Kayak begini. Dan ini tadi belum dijelasin ya. Ini tombol-tombol buat
pengaturan head unit ya, bisa dari sini. Ini buat ngatur volume ya dari sini ya, ini buat voice comment ya, mungkin buat ya nggak tahu ya voice comment buat apa, aku bingung sebenarnya. Ini buat pengaturan ke radio gitu, dan ini buat telepon tadi ya. Dan ini di belakang ini harusnya buat yang ngatur kemana ya, ke head unit ini ya. Pokoknya gitulah, pokoknya ada tombol-tombol di sini, dan ini buat informasi. Kayaknya buat yang instrumen cluster di sini ya. Tapi instrumen cluster ya modelnya kayak gini doang ya. Ya, pokoknya full digital lah intinya ini. Tapi ini masih analog ya, speedometer dan tachometernya. Dan ada tulisan STI ya. Ini ada sentuhan STI macam AMG Line di Mercedes-Benz atau GR-D Sportivo atau GR Sport di Toyota itulah. Dan ini adaptive cruise control ya pastinya ini. Dan pengaturannya semua dari sini. Nanti ngatur kameranya, buat eyesight-nya dari sini semua nanti. Oke, kayak begitu. Dan oke lah, kita coba tilt-nya ya terakhir. Oke, modelnya ngeper gini tilt-nya, dan ada teleskopiknya juga pastinya. Ya, walaupun ya masih manual pastinya. Oke, ya ini tadi sudah dijelasin ya. Dan menariknya walaupun CVT ada pedal shift-nya ya kayak gini ya. Oke. Ya, kurang lebih kayak gini aja sih yang ada di Subaru WRX Wagon bagian depannya ini ya. Yaudah, kayak gitu aja. Dan kelupaan, ternyata kursinya ini otomatis ya. Wah, mantep otomatis semua ya kursinya, dan ini bisa diatur kursinya dari sini. Yaudah, kayak gitu aja. Dan ini ada aksen ya satin chrome gitu lah intinya. Di sini juga ada satin chrome-nya juga. Oke, lumayan bagus lah ya, dan kelihatan mewah karena ada sentuhan soft touch dan jahitan-jahitan mewah dan sporty ya tentunya. Ya jadi nggak kayak impresa banget lah ya, walaupun ini bukan sebuah WRX sedan yang di-wagon-kan gitu. Yaudah, kayak gitu aja sih interior dari WRX Wagon ini ya. Kita bakal ke bangku baris kedua setelah ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke bangku baris kedua dari WRX Wagon ini ya. Ya, ini warnanya aslinya merah ya, bukan oranye kayak gini ya. Ini efek kamera aja lah. Oke, kita coba ke belakang ya. Oke, langsung disambut dengan ya ini door trimnya dengan aksen jahitan-jahitan warna merah yang lebih sporty ya, karena ini ada sentuhan dari STI, yaitu divisi high performance dari Subaru ya. Dan ini ada tempat penyimpanan, tapi bukan buat minum ya. Jadi buat penyimpanan, buat naruh kertas atau brosur gitu, cukup lah. Dan di sini kursinya kursi yang masih pakai Bluetooth gitu ya. Ya, ini masih pakai Bluetooth ini, dan pastinya ada jahitan-jahitan merah di mana-mana. Oke, kita langsung coba duduk dalam ya. Oke, di dalam ini ya lega juga ya, dan ini ada lampu belakangnya di sini nih. Wah, di lampu belakangnya ngaturnya gimana? Oke, kanan kiri gitu ya, jadi lampunya kayak gini. Yes, modelnya kayak gitu lampunya ya. Dan juga ini dia jahitan-jahitannya ya, warna merah ada di mana-mana ya. Dan ini kursi tengahnya, kita coba duduk ya. Dan karena ini penggerak all wheel drive, jadi di sini pasti ada gardannya ya, untuk menghubungkan ke roda belakang. Kita coba dulu di sini, dan ya oke lah, masih bisa diterima lah, walaupun kakinya harus di kanan kiri kayak gini nih. Tapi kalau lama-lama ya mungkin kanan kiri bisa keganggu, aku enggak ya. Ya tapi masih enak juga lah. Dan ini ada ya, ini USB slot yang masih standar ya, universal gitu, bukan yang Type C aja. Untungnya nggak ada yang Type C, karena yang pakai Type C masih jarang ya di HP-HP sekarang itu. Dan ini ada soket penyimpanan kecil di sini ya. Oke, ya wajar lah, selayaknya sebuah mobil ya pasti ada gininya juga. Dan ini juga soft touch semua ya, door trimnya gini, jadi nggak semua hard plastik ya. Dan ini mungkin buat rilis kursinya ya, kalau mau dibikin rata lantai gitu ya. Kita coba. Nah, oke ya, ini buat rilis kursinya ya dari sini. Oh, tapi ini juga bisa buat ngerebain ya, jadi enak banget dan ergonomis ya nih. Jadi kalau mau ngerebain nggak usah ngeraba-ngeraba di bagian sini atau ke belakang-belakang gini, cukup ditekan, ditarik yang tuas ini doang ya. Jadi enak, jadi praktis lah kayak gitu. Dan tapi ini nggak bisa di sliding ya, cuma bisa direbain doang ya, direbain atau ditekain doang gitu. Oke, kita balik lagi ke samping ya. Oke, ini gundukannya juga lumayan tinggi ya,
Jadi ya ini gardanya lewatnya di sini pasti ya. Menarik juga ini WRX Wagon ini ya. Dan ini yang di belakang ini separatornya buat naruh barang ya nantinya. Oke, nanti kita bakal jelasin di belakang dan di sini. Nah ini bottle holdernya ada di sini ternyata ya. Jadi bukan yang di sisi kanan kiri gitu ya. Dan ini juga bisa buat armrest dan sambil minuman di sini ya. Oke lah, cukup. Dan pastinya stitching warna merah ini ada di mana-mana ya. Cuma di beberapa sisi doang. Dan ini juga buat isofix ya, buat kursi bayi ini ada ya pastinya, buat di kanan maupun di kiri sini ya juga ada semua. Dan oke ya, ini buat seatbelt buat penumpang tengah ada juga. Jadi ini 5-seater ya. Dan ini kaca belakang buat yang ya bagian bagasi ini ya. Jadi inilah definisi sebuah station wagon dia memang 5-seater gini doang ya. Jadi basic dari wagon itu adalah sedan ya, sedan tapi ditambahi space kabin yang lebih lega lagi di bangku belakangnya. Jadi enak buat naruh barang ya, tidak sesempit di sedan. Ya itulah keuntungan memiliki sebuah station wagon ya. Dan aku nggak tahu apakah mobil ini dijual di Eropa atau enggak, tapi yang pasti Amerika nggak pernah mendapatkan yang Livox atau WRX wagon ini ya. Ya nggak tahu ya, orang Amerika mungkin lebih suka yang versi sedan daripada yang station wagon kayak gini nih. Udah kayak gitu aja sih yang ada di belakang nih. Sama ada terakhir ini ya, hand gripnya sudah retract juga. Dan ada gantungannya di sini. Nah, ini buat gantung jas atau baju ini bisa di sini. Yaudah, kayak gitu aja ya. Dan ini model kayak aksen-aksen karbon-karbonan, tapi ya ini bukan karbon asli lah pastinya. Dan handle-nya chrome yang mengkilap kayak gini ya. Yaudah, kayak gitu aja sih yang di bangku baris kedua dari WRX Wagon ini ya. Ya, seperti itu. Oke, kita bakal lihat apa aja yang ada di bagasi dari WRX Wagon ini ya. Oke, kita coba cari bukaannya di mana nih. Oke, itu bukaannya sudah power back door kayak gini ya. Nah, ini dia. Di belakang ini ada lampunya ya. Tapi ini yang ini masih bolam ya. Dan ini buat ngerilis kursi bangku baris keduanya kalau mau ada space bagasi yang lebih itu ya. Wah, langsung terlihat jelas rata lantai di sini nih. Oke, kalau mau gelar kasur ya enak juga. Kalau misal mau lagi camping gitu ya, atau lagi piknik gitu di hutan-hutan mungkin ya cocok lah buat gelar kasur di sini ya. Dan oke, space bagasinya pasti enak banget ya karena sebuah station wagon gini. Dan ini buat koper besar sih harusnya muat juga ya. Koper besar muat berapa ya kira-kira? Ya, 2 lah. 2 bisa muat dalam posisi tidur gitu. Dan kalau berdiri ya kurang lebih bisa 3 atau 4 ya muat juga. Pokoknya lebih besar daripada yang versi sedan lah intinya. Dan juga kita lihat apa yang ada di bawah di sini ya. Jadi ini bener-bener rata lantai banget ya. Nah, ini dia ban serepnya ada di sini, cuma ini velg kaleng doang ya. Dan ukurannya lebih kecil daripada yang ban bawaannya. Dan ada toolkitnya juga. Oh, yang ban serep ini ukurannya 205 ya. 205 apa 265 205 50 R17 ya. Oke, bannya lebih tebal daripada yang ban bawaannya. Dan ini velg kaleng warnanya kuning. Jadi kalau kalian punya ban serep, jadi jangan dipakai terus-terusan ya, karena kelihatan aneh nanti ya kalau dipakai terus-terusan. Jadi kalau setelah ban